Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Yang Lang terlihat menggendong Suan Rui yang telah tak sadarkan diri. Sistem menanyakan apakah saat ini Yang Lang sudah memutuskannya. Katanya hanya dengan kultivasi ganda yang bisa menyelamatkannya. Keraguan apapun akan menyebabkan kematian. Saat Yang Lang sudah menaruh Suan Rui di ranjang, dia langsung menarik ikat baju dari Suan Rui. Sistem membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Yang Lang dan akan memberikan dukungan secara teknis. Namun, saat sistem mengingatkan tentang apa yang harus dilakukan oleh Yang Lang untuk pertama kalinya, Yang Lang justru melakukan tindakan yang lain. Dia menyalurkan energi dewanya ke dalam tubuh Suan Rui. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ucap sistem. Meskipun aku bukan pria yang terhormat, pria sejati tidak boleh mengambil keuntungan dari orang lain, ucap Yang Lang. Saat inti dari Suan Rui mulai dialiri energi dari Yang Lang, Suan Rui pun berteriak cukup keras. Karena bahaya terbesar dari inti emas, maka aku akan memperbaiki dari sana, ucap Yang Lang. Sistem tak percaya atas apa yang Yang Lang lakukan. Sistem berkata, memperbaiki inti emas, kamu akan menggunakan semua energi yang tersimpan. Tubuh dewa akan membutuhkan setidaknya 12 jam untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dalam 12 jam ini, kamu tidak akan menjadi apa-apa selain manusia yang tak berdaya. Bagaimana kamu akan melawan dalam kompetisi besok? Namun, Yang Lang tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh sistem. Dia terus mentransfer kekuatannya ke dalam tubuh Suan Rui. Beberapa saat kemudian, proses yang dilakukan oleh Yang Lang pun telah selesai. Dan Suan Rui mulai sadarkan diri. Suan Rui tak percaya bahwa dirinya saat ini masih hidup. Dalam hati Suan Rui, bagaimana inti emasku diperbaiki? Mungkinkah itu dia lagi? Panel berpindah di luar kamar Yang Lang. Yang Lang berjalan kembali ke kamarnya sembari merasakan rasa sakit yang amat sangat sakit. Dalam hati Yang Lang, sistem, dasar brengsek kau. Kau tidak mengatakan bahwa harga untuk mengeluarkan energi adalah sakit ginjal. Sistem berkata, kamu pantas mendapatkannya. Kamu bahkan tidak bereaksi ketika kecantikan ditampilkan di hadapanmu. Dalam hati Yang Lang, aku tidak mengerti kenapa kamu merasa sangat marah. Mungkinkah kamu memiliki hobi yang tak terlukiskan? Apa kamu suka melihat orang lain? Sebelum Yang Lang menyelesaikan kata-katanya, sistem memotong. Dia marah dan berkata, "Oh, tidak. Kamu bicara omong kosong. Aku akan mulai mengabaikanmu." Dalam hati Yang Lang, pasti ada yang salah dalam sistem ini. Dia menyukai godaan segala jenis seragam. Dan dia selalu ingin orang-orang melucuti pakaiannya. Saat Yang Lang membuka pintu kamarnya, dia terkejut karena ternyata di dalam kamarnya sudah ada Ziyi yang duduk di sana menunggunya. Karena Yang Lang baru saja kembali, Ziyi menanyakan Yang Lang pergi kemana. Dan Yang Lang pun mengatakan jika dia pergi ke toilet karena perutnya sakit.
Kemudian Yang Lang menanyakan apa ada yang salah dengannya. Pertandingan hari ini cukup sulit dan kamu sudah berhasil hanya dengan membantu kami memenangkan babak pertama. Aku di sini hanya untuk mengingatkanmu tentang 3 latihan keras di final besok. Kita adalah 100% target mereka. Lakukanlah apa yang kamu bisa dan menjaga dirimu tetap aman, ucap Ziyi. Oke, ucap Yang Lang sembari malu-malu. Dalam hati Yang Lang, Ziyi tidak memintaku untuk menjaga kehormatan sekte, tetapi mengingatkanku bahwa keselamatan adalah yang utama. Karena jawaban Yang Lang hanya seperti itu saja, Yiyi menanyakan apakah ada yang salah. Tiba-tiba Yiyi menanyakan kenapa bau tubuh Yang Lang begitu akrab di hidungnya. Yang Lang mengelak dengan mengatakan kalau itu adalah aroma terapi yang ada di toilet. Dalam hati Yang Lang, sial, dia pasti mencium bau master sekte di pakaianku. Tiba-tiba saat Yiyi akan berjalan, dia tersandung oleh kakinya sendiri. Dia terjatuh tepat di atas Yang Lang. Tunggu, jangan bergerak. Ini sangat akrab. Aku sudah mengenali bau ini sejak awal percakapan kita, ucap Yiyi sembari mengendus-endus tubuh Yang Lang. Dalam hati Yang Lang, aku harus cepat pergi atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah itu, Yang Lang berkata, benar, terpikir olehku bahwa pada siang hari mereka menggunakan suara mereka untuk mengalihkan perhatianmu. Besok, mereka pasti akan mengulangi trik yang sama. Apakah matamu buta total? Mungkin aku bisa menyembuhkannya. Yiyi sedikit bertanya-tanya, bagaimana mungkin Yang Lang bisa menyembuhkannya. Yiyi berkata, jika itu orang lain, aku akan langsung tidak setuju. Tapi kamu telah menciptakan terlalu banyak keajaiban bagiku untuk tidak mengakuimu. Baiklah, mari kita coba. Posisi mereka berdua saat ini benar-benar membuat Yang Lang dalam keadaan yang sulit. Perlahan, Yiyi mulai melepaskan penutup matanya. Dia sangat berharap bahwa Yang Lang benar-benar bisa membantunya. Walaupun sudah pernah melihat keindahan mata Yiyi, namun tetap saja Yang Lang masih terpesona oleh keindahannya. Atas, kiri, aku tidak bisa melihat. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya, ucap Yiyi sembari menunjuk ke depan dan menutup salah satu matanya. Itu adalah tes yang dilakukan oleh Yang Lang untuk melihat seberapa Yiyi bisa melihat. Dalam hati Yang Lang, sepertinya dia tidak buta total, tapi dia memiliki rabun jauh yang sangat parah. Kemudian Yang Lang bertanya kepada sistem apakah dia memiliki kacamata yang cocok untuk Yiyi. Yang Lang akan menggunakan poinnya sebagai ganti untuk kacamata itu. Namun kelihatannya sistem masih marah dengan Yang Lang. Dia tidak mau menuruti apa yang Yang Lang inginkan. Dalam hati Yang Lang, dia masih marah. Bukankah perasaan sistem ini terlalu nyata? Ya, aku akan memperbaiki matanya dulu, lalu membiarkannya memakai seragamnya. Jika tidak, dia harus memakainya dengan mata tertutup. Tapi sayang sekali, karena dia memiliki mata yang begitu indah, ucap Yang Lang yang mencoba membuat sistem berubah pikiran. Tunggu, ucap sistem yang mulai tergoda oleh tawaran dari Yang Lang. Akhirnya, Yang Lang berhasil mendapatkan sebuah kacamata untuk Yiyi. Dengan senyum liciknya, Yang Lang berkata dalam hati, "Hihi, meskipun sistem ini perempuan, tapi dia juga menyukai hal seperti itu. Selama kamu tahu prevensinya, kamu dapat dengan mudah menanganinya." Hehehe. Kemudian, Yang Lang meminta izin kepada Yiyi
bahwa dia akan memakaikan sesuatu kepadanya. Dan Yang Lang pun berharap agar Yi tidak bergerak. Yi penasaran apa yang akan Yang Lang berikan padanya. Setelah Yang Lang memakaikan kacamata itu ke mata Yi, dia langsung melihat wajah Yang Lang yang sedang tersenyum melihatnya. Yang Lang menanyakan bagaimana perasaan Yi sekarang. Ini luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Yi sembari pipinya memerah. Apa maksudmu? Bukankah kamu juga mengatakannya bahwa aku adalah anak ajaib? Jika kamu memakai ini besok, kamu pasti akan membuat mereka lengah, ucap Yang Lang menyombongkan kehebatannya. Terlihat Yi masih kagum dengan kehebatan Yang Lang. Selanjutnya, Yi membungkukkan badan dan berterima kasih kepada Yang Lang. Dia tidak tahu apakah dia bisa membalas budi atas apa yang Yang Lang lakukan padanya. Yi terkejut dengan permintaan dari Yang Lang. Yang Lang menunjukkan pakaian seragam dan meminta Yi untuk memakainya. Hah? Gaya yang aneh. Kenapa kamu membutuhkanku untuk memakainya? Tanya Yi sembari menunjuk ke arah pakaian itu. Kamu memiliki ukuran yang sama, jadi aku ingin kamu mencobanya. Karena alasannya adalah itu, jadi Yi meminta Yang Lang untuk menunggu karena dia ingin mengganti pakaiannya. Dalam hati Yang Lang, Yi yang penglihatannya telah dipulihkan adalah seorang prajurit yang luar biasa. Final besok, dia harus bisa mengalahkan murid lawan. Aku akan menggunakan poin untuk menukar beberapa alat peraga yang seharusnya bisa bertahan sampai tubuhku pulih. Setelah itu, dari belakang Yang Lang terdengar suara Yi yang mengatakan jika dia sudah selesai mengganti pakaiannya. Yang Lang pun langsung melihat ke arah Yi. Apakah kamu yakin ukuran pakaian ini hampir sama dengan milikku? Bagian pakaian ini agak kecil, ucap Yi sembari malu-malu. Yang Lang pun mengatakan kalau itu tidaklah kecil, melainkan sangat pas sekali untuk Yi. Pesan sistem muncul. Peringatan, peringatan. Tubuh dewa masih belum aktif. Tidak ada energi yang dapat disimpan. Untuk melindungi keselamatan host, itu akan dikeluarkan. Dan cairan merah pun keluar sangat deras dari hidung Yang Lang, yang membuat Yang Lang sangat terkejut. Ada apa denganmu? Tanya Yi yang panik setelah melihat kejadian itu. Kamu, awas, lantainya tidak rata, teriak Yang Lang memperingatkan Yi. Namun itu sudah terlambat. Yi pun menginjak lantai itu dan dia terjatuh tepat di atas Yang Lang. Aduh, tolong jangan dekati aku, ucap Yang Lang yang panik karena dia takut akan kehabisan cairan merah yang ada dalam tubuhnya. Setelah itu, Yang Lang duduk diam sembari melihat ke arah Yi. Aku sangat menyesal, aku tidak sengaja terpleset. Aku benar-benar tidak bermaksud menabrak dan melukaimu, ucap Yi yang masih saja menyesal. Dan dia membungkukkan badan hingga 99 kali untuk menunjukkan ketulusannya. Tidak apa-apa, aku bisa melihat ketulusanmu dari permintaan maafmu. Mari kita bicara tentang pengaturan untuk pertarungan besok. Untuk beberapa alasan, basis kultivasiku telah hilang dan aku tidak akan dapat memulihkannya sampai besok sekitar jam 9 sampai jam 11. Jadi pertandingan besok tergantung padamu dan Tie Cui, ucap Yang Lang. Setelah mendengar ucapan dari Yang Lang, Yi justru malah salah paham. Dia kembali membungkukkan badan dan meminta maaf atas kesalahannya. Dia tidak menyangka akibat kecerobohannya yang terjatuh menimpa Yang Lang akan mengakibatkan kerusakan separah ini.
"Hei, tolong berhenti membungkuk!" teriak Yang Lang yang sudah tidak kuat melihat pantulan Bukit Boba Yi saat dia membungkuk. Kemudian, untuk menyelamatkan hidupnya, Yang Lang mengambil penutup mata Yi dan memakaikannya untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Yang Lang berkata, "Final adalah pertarungan antara 3 tim yang menang hari ini. Dengan kepribadian mereka yang menyebalkan, mereka pasti akan mengepung kita terlebih dahulu. Kamu dan Tie Cui perlu menunda waktu sebanyak mungkin dan bertahan sampai aku dapat memulihkan basis kultivasiku. Pada dasarnya, ini adalah cara yang pasti untuk menang." "Baik, aku akan kembali mendiskusikan tindakan balasan dengan Tie Cui dan akan melakukan yang terbaik. Tapi aku sudah merobek pakaian ini," ucap Yi. "Tidak apa-apa, aku masih punya banyak kok. Cepat pergi dan diskusikan peraturannya dengan Tie Cui." "Oke, aku akan pergi kalau begitu. Baiklah, sampai jumpa besok." Kemudian Yi pun keluar dari kamar Yang Lang dan menuju ke kamar Tie Cui. Dalam hati Yi, ternyata pria terlihat seperti itu. Itu sangat bagus. "Ah, Yi, kamu adalah orang yang setia pada kultivasi. Bagaimana bisa kamu memiliki pikiran cabul seperti itu?" Kemudian Yang Lang merasa lega setelah Yi pergi meninggalkannya. Jika dia tidak pergi, Yang Lang yakin 100% kalau dia akan mati karena kehilangan banyak cairan merah. Kemudian Yang Lang memanggil sistem. "Selamat, host telah menyelesaikan tugas check-in ke-7. Anda akan mendapatkan..." Sebelum sistem menyelesaikannya, Yang Lang memotongnya. Yang Lang bertanya, apakah dia bisa mengubah hadiah menjadi poin. "Apa kau yakin? Hadiahnya adalah semua peralatan langka dan poin hanya dapat ditukarkan dengan item yang sangat umum. Mengubah hadiah menjadi poin sangat tidak sepadan," ucap sistem. "Maka kamu bisa memberiku banyak poin. Lain kali aku akan mencoba membiarkanmu menikmati lebih banyak manfaat fetis. Bagaimana?" ucap Yang Lang mencoba bernegosiasi dengan sistem. Sistem kesal. Dia berkata, "Aku tidak tertarik pada manfaatnya. Hadiah dapat ditukar dengan 3.999 poin. Jika tidak ada keberatan, aku akan mengirimnya ke akunmu." "Oke, tidak masalah. Berikan itu padaku," ucap Yang Lang. Sistem mengatakan kalau total poin Yang Lang saat ini adalah 4.359 poin. Dengan senyuman liciknya, Yang Lang berkata, "Aku akan menukarkan beberapa alat peraga lagi untuk pertandingan besok. Apakah kamu memiliki senjata yang berguna di sini? Seperti senjata api atau semacamnya?" "Tentu saja ada. Dan juga ada tugas menembak jitu strategis dan senjata nuklir generasi baru dengan kerangka luar. Apa kamu menginginkannya?" ucap sistem. "Kamu harusnya bilang ini sebelumnya. Dengan hal-hal ini, apalagi yang aku bisa butuhkan untuk menguasai dunia. Aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan," ucap Yang Lang yang penuh dengan semangat. "Apa kamu bodoh? Kenapa kamu tidak menyadari semua yang terjadi di sini? Semua senjata modern tidak dapat ditembus. Mikir woi, ini dunia kultivasi," teriak sistem. Yang Lang berkeringat setelah mendengar omelan dari sistem. Kemudian Yang Lang mengatakan kalau sistem tidak punya yang seperti itu tidak apa-apa. Tidak ada gunanya marah-marah. Lalu Yang Lang bertanya barang apa yang sistem miliki yang dapat ditukarkan dengan poin. Sistem pun menyuruh Yang Lang untuk melihatnya sendiri. Yang Lang pun akhirnya dikirim sistem ke tempat penyimpanan senjata milik sistem.
Di sana ada banyak sekali senjata yang hebat. Setelah melihat banyaknya senjata di sana, akhirnya Yang Lang pun sudah memutuskan akan memilih yang mana. Keesokan harinya di arena pertarungan, juri pertandingan mengumumkan jika final konferensi seni bela diri 6 sekte akan segera dimulai. Murid yang berpartisipasi adalah Sekte Lin Yun, Sekte Xuanjian, dan Sekte Jet Lady. Mereka pun dipersilahkan untuk masuk ke arena pertandingan. Murid yang berpartisipasi dari Sekte Lin Yun dipimpin oleh Qin Yun, bakat langka yang dikenal sebagai Master Pedang Ling Yun. Inilah Qin Yun, dia yang berdiri di paling kiri. Dan yang tengah adalah Yao Lang. Yang paling kanan adalah Wang Laohu. Berikutnya adalah Sekte Xuanjian. Mereka mengirimkan barisan terkuat dari sektenya, Bayangan Hantu, Ye. Dia yang berada di tengah. Dia mengklaim telah memenggal kepala seorang jenderal musuh di antara ribuan pasukan. Dia adalah pembunuh berdarah dingin. Dan yang kanan adalah Cai Xie. Yang kiri adalah Wu Dirong. Berikutnya adalah murid-murid dari Sekte Jet Lady. Tentu saja Yang Lang masuk dengan tingkah anehnya. Dia masuk sembari makan, dan itu membuat Yi dan Tie Cui sangat malu. Bagaimanakah pertarungan ketiga sekte itu? Apakah yang akan dilakukan Yang Lang? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran, supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.